Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feren Alvina dengan NIM 24650095. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mikrocontroller komponen elektronika pertemuan kelima. Nah, di sini untuk kontrol kuliahnya, elektronika merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik, arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Pengendalian elektron ini terjadi dalam ruangan hampa atau ruang yang berisi gas bertekanan rendah seperti tabung gas dan bahan mikrokonduktor. Penerapan elektronika adalah pada alat-alat listrik di rumah kita hingga skala yang lebih canggih seperti pada komputer dan robot industri dan servis canggih seperti pada komputer dan robot industri dan servis robot atau robot pelayan. Pada sistem digital seperti perangkat Arduino, umumnya perangkat elektronika digital bekerja membutuhkan input tegangan rendah 3.3 volt dan digital dan 5 volt standar dengan maksimal sekitar 6 volt agar komponen digital tidak rusak. Untuk memahami Arduino dan pemrograman robot, maka konsep dasar elektronika perlu kita kuasai. Berikut penjelasan beberapa komponen dasar yang mutlak harus Anda kuasai. Yang pertama, resistor. Resistor sendiri ini adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik. Dalam rangkaian listrik dibutuhkan resistor dengan spesifikasi tertentu, seperti besar hambatan, arus maksimum yang boleh dilewatkan, dan karakteristik hambatan terhadap suhu dan panas. Resistor memberikan hambatan agar komponen yang diberi tegangan listrik dialir dengan arus yang terlalu besar, tidak dialiri dengan arus yang terlalu besar, serta dapat digunakan sebagai berbagai tegangan. Yang kedua ada kapasitor. Kapasitor ini adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Salah satu jenis kapasitor adalah kapasitor keping sejajar. Kapasitor ini terdiri dari dua buah keping metal sejajar yang dipisahkan oleh isolator yang disebut dielektrik. Bila kapasitor dihubungkan ke baterai, kapasitor terisi hingga beda potensial antara kedua terminalnya sama dengan tegangan baterai. Jika baterai dicabut, muatan listrik akan habis dalam waktu yang sangat lama, terkecuali bila sebuah konduktor dihubungkan pada kedua terminal kapasitor. Nah, kapasitor ada yang berpolarisasi dan tidak. Kapasitor yang umumnya digunakan adalah elektronit kapasitor atau ELKO dan kapasitor Mylar dan keramik. Mylar, keramik, dan MKM. Yang selanjutnya ada dioda. Dioda ini device semikonduktor yang mengalirkan arus satu arah saja. Dioda terbuat dari germanium atau silikon yang lebih dikenal dengan dioda junction. Dioda juga digunakan pada adaptor yang berfungsi sebagai penyearah dari sinyal AC ke DC, lalu diarahkan dengan kapasitor. Diratakan dengan kapasitor. Ada juga LED. LED ini merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan produk temuan lain setelah dioda. Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi belakangan ditemukan bahwa elektron yang menerjang sambungan P dan N juga melepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya.
LED dibuat agar lebih efisien jika mengeluarkan cahaya untuk mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor. Dopin yang pakai adalah gallium, arsenik, dan fosforus. Jenis doping yang berbeda menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula. Pada saat ini warna-warna cahaya LED yang banyak adalah warna merah, kuning, dan hijau. LED berwarna biru sangat langka. Pada dasarnya semua warna bisa dihasilkan, namun akan menjadi sangat mahal dan tidak efisien. Dalam memilih LED selain warna, perlu diperhatikan tegangan kerja, arus maksimum, dan disipasi dayanya. Lalu LED matrix. Dot matrix atau matriks LED merupakan kumpulan titik cahaya yang tersusun menjadi jumlah kolom dan baris. Pada komponen ini, LED tersusun pada kolom dan baris yang sudah ditentukan, dan setiap pin di kolom dan baris tersebut harus tersambung ke data digital di microcontroller untuk dikontrol oleh LED matrix. Dapat dilihat di gambar berikut. Di sini terlihat LED matrix. Pada dasarnya LED matrix itu adalah display LED yang disusun sedemikian rupa sehingga untuk membuat sebuah karakter dibutuhkan kombinasi tegangan antara pin baris dan kolom. Ini rangkaian LED penyusun LED matrix. Lalu relay. Transistor tidak dapat berfungsi sebagai switch atau saklar tegangan tinggi. Selain itu, umumnya tidak digunakan sebagai switch untuk arus besar. Dalam hal ini, penggunaan relay sangatlah tepat. Relay berfungsi sebagai saklar yang bekerja berdasarkan input yang dimilikinya. Relay dapat switch AC dan DC. Transistor hanya switch DC. Kekurangan relay ialah ukurannya jauh lebih besar daripada transistor. Lalu transistor. Transistor bipolar biasanya digunakan sebagai saklar elektronik dan penguat pada rangkaian elektronika digital. Transistor memiliki 3 terminal. Transistor biasanya dibuat dari bahan silikon atau germanium. 3 kaki yang berlainan membentuk transistor bipolar adalah emitor, basis, dan kolektor. Mereka dapat berkombinasikan menjadi jenis N, P, dan N atau PNP yang menjadi satu sebagai 3 kaki transistor. Gambar sekian memperlihatkan berbagai bentuk transistor. Yang pertama ini berbagai transistor NPN dan PNP. Rangkaian standar transistor dengan input tegangan pin dan cara pemberian tegangan sebagai penguat ditunjukkan pada gambar 17. Lalu LDR. Resistor jenis lainnya adalah LDR seperti gambar, di mana resistornya berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. Dalam keadaan gelap, resistansi LDR sekitar 10, dan dalam keadaan terang sebesar 1K atau kurang. LDR terbuat dari bahan semikonduktor seperti kadmium sulfida. Dengan bahan ini, energi dari cahaya yang jatuh menyebabkan lebih banyak muatan yang dilepas atau arus listrik meningkat. Artinya resistensi bahan telah mengalami penurunan. LDR digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Saklar cahaya otomatis dan alarm pencuri adalah beberapa contoh alat yang menggunakan LDR. Akan tetapi, karena responnya terhadap cahaya cukup lambat, LDR tidak digunakan pada situasi di mana intensitas cahaya berubah secara dramatis. Nah, sensor cahaya berfungsi untuk mendeteksi cahaya yang ada di sekitar kita. Sensor ini akan berubah nilai
hambatan apabila ada perubahan tingkat kecahayaan cahaya. Prinsip inilah yang akan kita gunakan untuk mengaktifkan transistor untuk dapat menggerakkan motor DC. Mirip dengan dinamo pada mainan mobil-mobilan anak-anak. Perubahan nilai hambatan pada LDR tersebut akan menyebabkan perubahan beda tegangan pada input basis transistor sehingga akan mengaktifkan atau menonaktifkan transistor. Penerapan lain dari sensor LDR ini ialah pada alarm pencuri. Nah, selanjutnya fototransistor. Komponen ini sering digunakan untuk sensor gratis pada robot pengikut garis line followers. Perhatikan karakteristik spektrum cahaya sebagai berikut. Infrared memiliki sifat yang sama dengan transistor, yaitu menghasilkan kondisi cut-off dan saturasi. Perbedaannya ialah bila mana pada transistor kondisi cut-off terjadi saat tidak ada arus yang mengalir melalui basis ke emitor, dan kondisi saturasi terjadi saat ada arus mengalir melalui basis ke emitor, maka ada fototransistor. Kondisi cut-off terjadi saat tidak ada cahaya infrared yang diterima, dan kondisi saturasi terjadi saat ada cahaya infrared yang diterima seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Struktur cahaya dan resistor pemula fototransistor. Penggunaan fototransistor infrared pada robot line followers. Nah, selanjutnya 7 segment. Perintah kerja 7 segment sama dengan LED. 7 segment terdiri dari 7 LED dan disusun membentuk angka 8 dan tambahan 1 LED. Untuk titik, terdapat dua jenis 7 segment, yaitu 7 segment common katoda dan 7 segment common anoda. 7 segment common cathode itu pada 7 segment jenis katoda, kaki katoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki katoda yang terhubung menjadi satu pin ini merupakan terminal negatif atau grup, sedangkan signal kendali kontrol signal akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda segmen LED. 7 segmen common anode. Pada segmen jenis anoda ini, kaki anoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki anoda yang berhubung menjadi satu pin ini akan diberikan tegangan positif plus, dan signal kendali kontrol signal akan diberikan kepada masing-masing kaki. Selanjutnya motor atau lebih tepatnya motor listrik adalah komponen elektrik yang sifatnya merubah besaran elektrik menjadi fisik berupa putaran. Motor listrik terdiri atas 3 bagian utama yang disebut stator, bagian yang diam, dan rotor, bagian yang bergerak, dan air gap. Motor dapat berputar karena adanya medan magnet yang dipengaruhi oleh arus listrik. Air gap adalah bagian yang memisahkan rotor dan stator. Motor terdiri dari dua jenis, yaitu motor AC dan motor DC. Motor DC menggunakan dua data yang harus tersambung ke data digital mikrokontroler. Namun ketika harus menggunakan motor DC yang membutuhkan arus tinggi, harus menggunakan rangkaian penguat atau drive dari motor ke mikrokontroler. Sedangkan motor AC biasanya memerlukan rangkaian berupa relay untuk menjalankannya. Karena tegangan yang berasal dari mikrokontroler adalah DC, sedangkan tegangan yang dibutuhkan adalah tegangan AC. Selanjutnya buzzer. Buzzer ini itu sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja buzzer itu hampir sama dengan loudspeaker. Jadi buzzer juga terdiri dari komponen yang berpasangan pada diafragma, dan kemudian kumpulan tersebut diaruskan sehingga menjadi elektromagnet. Kumparan tadi akan tertarik ke dalam satu
ke dalam atau keluar, tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang pada diafragma, maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Buzzer biasanya digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat atau alarm. Selanjutnya, alat ukur multitasker. Dalam bereksperimen dibutuhkan juga alat ukur tegangan arus, penguat transistor, kapasitor, dan resistor minimal berupa multitester, dan lebih baik lagi jika ada melengkapi dengan osiloskop dan frekuensi counter digital. Multitester yang menulis saran minimal Sanwa CX506A untuk membaca alat ukur ini cukup mudah. Cukup arahkan saklar ke posisi yang diinginkan. Misalnya jika ingin mengukur baterai 9 volt, arahnya menunjukkan saklar ke DCV 12 volt sehingga bacaan 9 volt dapat terlihat di jarum menunjukkan dengan cukup akurat. Baik, sekian dari saya. Baik, Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.